Alladzi ja'alal mu'minuna ikhwatan fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allah shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alim ulama, para guru-guru, para kiai yang hadir begitu banyak di tengah-tengah kita. Di antaranya guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Sulaiman Rabibi, ada Kiai Haji Rahmat, ada guru saya Kiai Haji Nusasi, ada guru saya juga yang guru saya ceramah Al-Mukarram Ustaz Dr. Kiai Haji Lutfi Zawawi selaku Ketua Umum FUHAB dan Ketua Sholat Subuh Gabungan abang saya Bang Ustaz Kiai Haji Madali, ada sekjennya Bang Hamzah Ustaz Kiai Haji Hamzah Ahmad, dan banyak guru-guru yang lain yang mohon maaf gak kesebut karena kebanyakan kiai. Pokoknya kalau lewat sini kesandung kiai. Para jamaah dan terkhusus seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Wiqayah dan para bapak hadirin yang insya Allah kumpul dan hadir kita dalam rangka pelaksanaan halal bihalal, sekaligus kita pembukaan subuh gabungan yang insya Allah kumpulnya kita, hadirnya kita semua Allah kasih sehat walafiat, Allah jauhkan dari penyakit, dan mudah-mudahan kita semua mendapat berkah. Saya makmuman saja sama beliau karena banyak guru-guru kita yang hadir. Tadi telah kita banyak mendengar nasihat yang sangat berharga dari guru kami Al-Mukarram Ayahanda, sebagai ayah beliau Kiai Haji Lutfi Zawawi, yang saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Hari ini kita berhalal bihalal setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan 1 bulan penuh. Maka masuk bulan Syawal semakin meningkat kualitas ibadah kita setelah 1 bulan kita latihan. 1 bulan Ramadan dilatih kita sabar, dilatih kita disiplin, dilatih kita peka. Semua itu ada dalam pelajaran ibadah puasa. Puasa mengajarkan kita disiplin, disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Barang yang halal di siang hari jadi halal. Kenapa? Karena belum waktunya. Halalnya habis maghrib. Ini merupakan salah satu latihan dan kita tingkatkan persiapan 11 bulan yang akan datang dari Ramadan. Disiplin kita nih sekarang banyaknya disiplin ditongkrongin doang. Percis anak muda naik motor tengah malam, lampu merah nyodok terus. Di depan diberhenti nama polisi, berhenti, siapa? SNK punya Pak. SIM ada Pak. Tahu lampu merah? Saya tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada Bapak. Artinya apa? Disiplin kita masih ditongkrongin. Kita pengen alhamdulillah kelar Ramadan disiplin dalam segala lini. Disiplin dalam keadilan, disiplin dalam bermasyarakat, disiplin dalam persatuan. Kita telah punya tema hari ini, keberagaman. Tadi sudah disampaikan, semua kita ini beda, jangan dianggap musuh. Maka semua itu bisa disatukan lewat masjid. Perbedaan itu ada dalam masjid. Ini salah satu simbol demokrasinya umat Islam ini Bang, masjid. Kenapa? Karena di masjid ada aturan yang gak tertulis. Apa
Apa itu aturannya Pak Ustadz? Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu, itu aturan. RT masuk masjid buka sepatu teh. RW buka sepatu. Lurah masuk masjid dan buka sepatu. Nah, camat masuk masjid copot sepatu. Nah, gubernur masuk masjid buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid nggak buka sepatu. Dan semuanya sama. Nggak ada orang kelas satu dalam masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil bang. Orang mau datang dari mana nih? Datang dari mana bang? Dari kidul, dari pulau. Oh, dia teman kita dari mana? Dari wetan tuh, dari Mulon. Lu dari mana? Lu dari Pulau, ada Pulau juga. Semuanya sama kok di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila bang. Sebelum ada Pancasila dicetusin itu duluan Islam ngajarin. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame. Teman kita dari Padang, Allah dan kadang takbir begitu. Malaikat nyaut kan jabana. Kacau. Dari Sunda Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nama orang silai itu. Kacau. Kenapa kata semua kita disatukan melalui demokrasi masjid? Kita pengen jadi masyarakat masjid. Di masjid jangan bicara suku, jangan bicara soal warna kulit. Warna kulit kita begini, emang kita pesan. Kita kalau pesan, jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, emang kita pesan. Jangan ngatain orang. Kadang-kadang kita usil banget. Itu orang itu mah lucu ya, itu mau orang yang bacain. Lo orang kagak pesen. Kurus hidup memang mudah dari kamu. Nah, kalau beliau gelut itu wajar, talent dari mana banyak, besek di sini gue pulang. Kalau saya ceramah, besek saya jual, kayak kurus. Bagian diajarin kita, gak usah ngomongin suku dah. Siapapun dia, dari suku apapun dia, kalau sudah masuk masjid, saudara kita, benar. Betawi kalau boleh ribut sama orang Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Jangan. Orang Betawi gak boleh ribut sama orang Batak, jangan. Kalau ribut kita Betawi Batak, nambel bar siapa? Ayo kan, kalau bukan mesin lain. Oke lain. Dua lubang lain. Kenapa? Masjid mendidik kita masyarakat luar biasa, demokrasinya. Ini diajarkan kita kebersamaan, kekompakan, kerukunan di sini, Pak. Ini apa nih, Mas? Boleh nih. Gelas ini. Itu dia cuma kolak aja. Ayo kita kepengen kebersamaan itu. Nih diajarin kita disiplin. Jangan sampai kita kalah dengan umat-umat yang lain. Kegiatan masjid dengan gereja kadang-kadang kita kalah, Bang. Kalah auto manage. Itu kalau bahasa kerennya. Gereja ini hari Senin, Kamis, Rebo ada kebaktian, ada kegiatan remajanya, ada kegiatan ibu-ibunya. Ada masjid yang bukanya hari Jumat jam 9, tutup jam 2, buka Jumat depan. Kita kadang-kadang kalah manajemen kita. Berapa banyak rumah sakit Islam yang menjadi rumah Islam sakit? Manajemennya kurang.
Dari segi pendidikan kita luar biasa Bang. Kampung-kampung sekarang tuh apa Indah Bekasi itu tadinya sawah semua, yang ada itu bundaran itu dulu namanya Sasa Kapuk, tempat perjuangan almarhum wal maghfurlah Ki Haji Nur Ali yang terkenal peperangan Sasa Kapuk bersama Laskar Hizbullahnya. Beliau salah satu tangan kanannya adalah engkong saya. Ini yang gak masuk sejarah. Almarhum wal maghfurlah engkong Kiai Matali. Tangan kanan beliau engkong saya yang nemenin almarhum Kiai Nur Ali al-maghfurlah jalan kaki dari Bekasi ke Yogyakarta cuma pengen bertemu dengan Panglima Jenderal Sudirman. Bahkan beliau ikut perjanjian Linggarjati. Bahkan Bung Karno sebelum memproklamatorkan tuh proklamasi malamnya karena Dengklok Karawang ditemenin sama Kiai engkong saya pun itu. Artinya apa? Ini salah satu perjuangan ulama-ulama kita di mana aja. Kampung udah pada berubah. Lihat sekolah-sekolah yang dibangun di situ. Harapan Indah Bang, tadinya sama semua jadi perumahan. Bukan Jakarta doang, udah pinggir-pinggir Bekasi. Yang punya siapa? Sipit. Dia bangunkan MC dan Indonat, Pizza Hut, Hoka-Hoka Bento, ada Lego, Burger and Grill, Mangga Bayang, Riung Tenda, Inulvis. Ada semua. Ada pasar modern di situ, ada sebuah gereja terbesar namanya Santo Albertus. Belakangnya dikit BKT. Daerah saya itu, kampung saya Bang, Muara Tawar, itu daerah Mabel. Ngerti Mabel? Jakarta nggak diakui, Bekasi kejauhan. Paling ujung. Makanya dari pertama kali corona pandemi sampai sekarang kagak dapat bansos. Bener ini maksudnya. Nggak ada yang merhatiin. Sampai sekarang Pak. Udah mulai 2 tahun ini, udah mau ulang tahun lagi besoknya. Si corona, gara-gara dia. Kemarin-kemarin gak bisa kumpul begini kita. Gue pakai silang-silang, semuanya. Bener Bang, gue kalau jualan nggak boleh pergi jalan di gerobak, nggak pakai masker, di cari dan gua setengah. Bener, nggak punya duit, gue aku nyanyi. Nyapu jalanan, masukin kurbatan. Apa nanti beritanya kopi mulu, siang malam TV dia kopinya mati sekian. Orang kampung takut. Wah rumah kagak mendep aja di rumah. Keluar takut, rumah orang salaman ogah. Pakai masker, pakai double sekali kuat. Gua pakai double. Makan jengkol, mau teh, lupa sikat gigi, pakai masker. Udah kan mendep di situ Bang, mau apa aja. Kacamata begitu, saya pakai kacamata, pakai masker, embun kacamata. Itu yang model begitu. Orang pada takut semua, beritanya buatan hebat. Benar, fobianya luar biasa. Pada takut semua rumah sakit hampir semua, COVID-nya juga semua. Naik motor, ngebuat, nabrak, jangan trek, jatuh, mati, gua ke rumah sakit, COVID. Emang begitu. Sampai teman saya buat yang mana? Ambilnya, gua ke rumah sakit mati karena COVID. Apa hubungannya gua sama virus? Mudah-mudahan kita kan pada paham Bang, jaga kesehatan, amin. Tahu semua. Ini makanya luar biasa Bang. Terjadi di mana-mana tuh perkembangan mereka. Automatic kita kurang, makanya kita kepengen kebersamaan. Kita sering ngomong kerjasama, tapi jarang kita ngelakuin sama-sama kerja. Benar? Beda boleh, marahan jangan. Kita disuruh 3M. Jangan lupa masyarakat 3M, walaupun kemana-mana 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Benar kan? Iya. Dia kita 3M, 17M dia. Banyak dia. Kita suruh 3M dia 17M, masih ada yang kalah. Rakyat lagi susah diugat juga nancung, benar. Ini ngomong
viral lagi gua. Mana-mana gara-gara balai viral. Iya, cara kita kalau emang lu benci sama Habib Rizik, silakan itu urusan lu, saya kata gitu. Hak masing-masing benci sama Habib Rizik, sebenci-bencinya benci sama Habib Rizik. Tapi ngomong aja pakai seragam dong. Benar? Ini kan kira-kira namanya citranya TNI, kalau begitu. Udah pakai seragam ngomong, bilang lu bubarin aja mana harus apel, pasti ada malah. Sekolah lagi. Begitu Pak, jangan begitu. Masing-masing artinya apa? Jangan bikin statement yang bikin provokasi. Semakin banyak ego, semakin goblok. Ini provokasi. Ada tuh videonya. Mendingan pakai baju batik buat sholat daripada gamis buat demo. Ini kan provokatif. Jangan kita kalau udah jadi tokoh jangan ngomong itu. Bilang sholat Jumatnya di Monas Bangsa, itu kiranya di Istiqlal. Salah, ini namanya provokatif, redam yang model begitu. Jadilah kita lem, benar. Artinya apa? Kalau sudah di atas suara begitu, yang bawah pada masuk masa golok. Artinya kalau udah pada ikut, ayo kita jaga kebersamaan ini. Jangan sampai kita diadu domba, Bang. Jujur, saudara tadi kepada kita ngomong. Banyak udah informasi di mana-mana ya kan tentang masalah haji batal tahun ini. Benar kan? Saya lihat di Facebook. Batal katanya haji di TikTok juga saya ngeliat di TikTok. Kan perlu ditanyain ya, pokoknya jangan nyebar-nyebarin katanya tadi yang begitu kalau belum tahu urusannya jangan ngomong gitu. Saya mau lihat di Facebook banyak. TikTok itu berita-berita bener apa kagak saya kalau komen kagak. Karena saya juga pengen nanya juga bener apa kagak. Aja kita nanya sama beliau ya. Kita nanya penjelasannya. Gitu kalau emang kagak jadi juga haji tahun ini batal, udah kita jumroh rame-rame ke istana. Gitu lah. Dia ngomong tuh, kritik dulu tuh tangkap lah. Tangkap aja, memang kita capung. Bener Bang, nih sekarang kita dunia kritik dibuka begitu. Gak perlu marah sebenarnya. Orang kritik itu jangan dianggap musuh, itu doang. Kita kritik bukan berarti kita musuh, benci sama pemerintah, enggak. Justru perbaharui dong. Makanya kalau kita jadi sholat di jamaah, kita kan harus jamaah nih. Kalau masuk masjid semua kompak, ada imam, ada makmum. Lah kalau sholat jamaah begitu, makmum doang kalau ada imam berarti kan berpimpin. Benar? Imam ada makmum, pelajaran buat kita. Dalam bermasyarakat ada pemimpin, ada rakyat. Makmum siapa aja boleh, nggak dibang makmum. Ustaz dia kan tukang mabuk itu boleh jadi makmum, boleh dan timbang makmum. Bacanya kalau pasai Ustaz boleh, boleh. Ketinggalan satu rakaat aja boleh mau jadi makmum. Tapi udah sekarang jadi imam, imam memimpin orang banyak. Kalau imamnya bego ngomong itu udah kacau. Benar? Iya. Makanya ada syarat jadi imam. Pertama bacanya huruf fase jadi imam, yang cadel minum jangan. Mikir dulu, tahu diri. Artinya apa? Yang cacat hukum jangan jadi pemimpin. Orang mantan si penjara, jadi BUMN dia komisaris UPK. Enggak mulai yang begitu, mikir dulu. Sama-sama fase bacanya. Ada yang kedua syaratnya, yang lebih alim, yang lebih paham ilmu agama. Artinya apa? Yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Makmum tuh pengennya enggak banyak-banyak. Sembahyang tuh kalau jadi imam jangan panjang-panjang bacaannya, segitu doang. Ini mentang-mentang jadi imam sholat takbir, Allahu maghrib, Fatihah, Al-Baqarah dibaca. Yasin, Tabarok, makmum di belakang ngikutin, benar? Yang namanya makmum tuh ngikutin dia. Cuma nantinya ngomong. Besok gua kapok kebayang dulu. Gendeng hati kan.
yang tahu maunya rakyat apa. Rakyat tuh pengennya sekolah kita gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang. Bener bang? Yang lebih alim, sama-sama alim Ustaz, bahasanya sama, alimnya sama. Syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya, dia yang berakhir imam. Yang tua, artinya lebih dewasa, menyikapi kejadian-kejadian, kebijakannya mengenakin rakyat. Benar? Rakyat disuruh jaga prokes, pakai semua. Itu rame-rame kumpul. Sembahyang jaga jarak. Dia selfie, mentok semua rapat. Ya kan? Sembahyang pada mencah. Dia selfie nyatu jadi satu. Artinya apa? Sama-sama tua umurnya sudah besar, bagiannya bareng. Juga KTP Muslim bareng ini, mana ulang tahunnya bareng kemarin. Sama umurnya sama Ustaz. Ya udah, syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berakhir imam. Meninggal bareng Ustaz, dia masih kecil kan CSM ini. Habis syarat fikih habis. Syarat yang kelima, ini tambahan doang dari saya. Alimnya sama, pasnya sama, tuan bininya lebih dari satu. Yang bareng juga, yang bininya lebih dari satu. Yang iya dah, nanti kan lebih sabar bang, bini gua. Sabar nanti cari pulang sore kunci pintu, pulang sore kunci pintu. Itu di masjid kalau berdua. Nih kita kalau pengen bang, kebersamaan kompak enak kita kalau kompak. Artinya apa? Masjid mengajarkan kita demokrasi, mengajarkan Pancasila, dan sudah diamali nama kita orang-orang NU. Pancasila sudah diamali sebenarnya bang, kapan? Ketika ada orang mati, tahlilan. Benar kan? Tahlilan. Dalam tahlilan aja kita sudah mengamalkan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lagi tahlilan orang meninggal, yang dibaca apa? Qulhu. Benar kan? Allahu Samad. Berarti salah satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam tahlilan manusianya adil dan beradab. Adil, duduknya bareng semuanya, rata. Beradab, salaman ketemu. Benar kan? Duduk bareng. Ketiga, persatuan Indonesia, kompak, yang kaya yang miskin tahlil. Enggak ada beda-beda, tempat duduk bareng. Yang keempat, sila apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin, ada yang pimpin tahlil. Sebelum dipimpin, musyawarah dulu, MC. Ustaz, kita bisa tahlil, Ustaz yang ini anti doa ya, ada orang itu. Musyawarah dulu. Benar kan? Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil semua. Kenapa? Berkatnya sama. Adil. Cuman yang namanya adil bukan berarti satu-satu, bukan, itu belum adil. Yang disebut adil, enggak. Kalau kita punya anak SD, ongkosin cepat sekolah. Kalau SMP, enggak 20.000. Kenapa? Itu baru adil, sesuai daripada pengeluarannya. Benar kan? Makanya jamaah beda pakai. Oke, WC-nya 3. Pasal belum enggak lah. Itu namanya adil. Sama aja bang, boleh bagi. Ini mau zaman aja kita ocehin. Namanya malah nyari makan ya. Iya bang, gara-gara sama-sama cara batal semua. Mau boleh. Mau seru, disuruh semua boleh batal semua. Batal berapa kan? Belum. Kan batalnya bisa nggak dapat izin, kan batal mungkin juga nggak dapat izin. Akhirnya kita maaf urusan ini ya. Mulangin panjer. Benar bang, yang maaf begitu. Ini mohon maaf mohon maaf kenapa? Karena di dalam jamaah rame-rame kita ngumpulin itu yang panjer kemarin masuk, tolong pulangin. Kita pulangin panjer sampai baik. Kita kata udah habis. Lalu lagi nunggu minta lu yang ngasih. Maka dari itu kita kepengen bang ini lewat acara subuh gabungan kita pengen kompak bersatu semua. Benar. Ulamanya, umaranya, ayo diskusi kita. Kalau kita dalam keadaan ada masalah, kita suruh kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita kumpul musyawarah, nanya dengan ahlinya. Kalau semua diserahkan dengan ahlinya, insya Allah aman. Amin. Kita semua juga cinta NKRI, cinta
negeri kita, bangsa kita. Makanya kemarin ada pertanyaan setelah video viral masalah Balego, saya rame-rame, saya ditanya datang Intel Kodim ke rumah, semuanya datang, ada Babin Sabi Maswal kumpul, Polres datang. Saya tanya, hadir kemari mau ngapain Pak ke rumah? Apakah ada surat perintah interogasi buat saya? Saya bilang nggak ada Pak Kiai. Saya kemarin cuma pengen klarifikasi masalah apa? Masalah Balego. Kan saya mampu bikin Balego, kalau saya bikin doang, bikin video. Itu video singkat ada 30 detik. Saya ngomong begini, lu turunin aku pasang lagi, lu turunin aku pasang lagi, lu menyediakan saya ke Balego. Kata gitu. Sekarang bukti, silakan. Yang namanya penyidik cari mana, apakah saya nyetak saya buka agak atau aja kagak. Yang kedua, mana saya pasang lagi habis copotin, enggak, saya bilang gitu. Berarti saya nggak salah, saya gitu. Saya nggak upload ke medsos, saya nggak upload apa, saya cuma bikin status di WA doang. Saya kata gitu Bang, saya jelasin semua. Ujung-ujungnya nanya, berarti Pak Ustadz sekarang mau nanya nih intinya apa ya? Ustadz itu benci gak sama TNI? Bilang salah. Kalau saya benci sama TNI, dan saya benci sama Pong saya dong. Pong saya pejuang, saya tahu jika bakal TNI ada sejarahnya. Laskar Hizbullah dulu, ada TNI, tentara rakyat Indonesia dari ABRI terus langsung kemudian jadi TNI. Begitu nggak mungkin saya benci. Ya udah, sekarang bikin surat saya bikinin ya Ustadz bahwa Ustadz nggak benci sama TNI. Lah apa saya TNI bersama kita? Ya udah, saya kirim pendampingnya. Silakan dah kirim pendamping. Saya baca iya benar. Nah akhirnya apa? Saya telepon ya. Tolong telepon pendamping. Saya mau ngomong sama beliau. Ngomong Pak, saya begini-begini secara bisa saya jelas juga. Oke, siap begitu. Saya minta jaminan. Jaminan apa? Ya jaminan kalau saya ceramah di mana-mana tadi apa-apain saya bagaimana sekarang? Kalau saya dicegat bagaimana? Saya minta jaminan. Ya udah kawal, ya udah dari Kostrad ya semuanya. Kostrad itu kawal mana-mana Kostrad. Kalau berani dia. Iya jangan begitu, makanya Pak Bang Bareng kan urusan ansip juga bisa nurunin. Bilang gitu aja udah, jadi takut membaleko. Iya Bang, yang bikin memicu aja kemarin isu banyak, kalau banyak, waduh luar biasa. Makanya kita kepengen ayo yang di atas biar ingat yang di bawah. Sadar di atas itu gara-gara kita Bang ya. Lu bisa di atas itu gara-gara kita semua. Orang kalau naik Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah. Wah, 17 Agustus naik kelompok Panjat Pinang yang paling capek di bawah. Yang di bawah udah jelas. Melintir soalnya yang melintir kemarin. Bener kan? Tapi yang di bawah kan ngomong artinya biarin gue diinjak di bawah. Asal lu naik ke atas. Tuh. Tapi kalau udah di atas ingat apa? Kan hadiah banyak itu di atas. Bawa tuh kita bicara rame-rame. Kan siapa urusan? Lalu kita naik ke di atas, habis hadiah jauh garis dewek. Habis mau dimakanin mobil gua belum makan gua habis terus mau terakhir habis bensin diminum solar diminum aspal dimakan gua udah kali gua sampai panci-panci udah merebus semua. Makanya kita kepengen sadar. Maka dari itu kita Ramadan kemarin dibentuk disiplin, dibentuk sabar, dibentuk kita dengan puasa supaya kita peka, supaya kita jujur. Puasa kan ngajarin jujur. Lagi puasa kita temani, lagi wudhu mau bayar doang kan terkumur. Lagi terkumur itu andai saja kita colong aja Bang dikit aja kita telan. Jangankan KPK, jangankan polisi, temen di samping kagak tahu kalau kita nyolong aja. Bener kan? Kenapa kita gak lakuin itu? Karena merasa adanya Allah. Tuh puasa ngajarin jujur. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Menghadirkan Allah. Artinya apa? Kita kepengen diajarin jujur, disiplin. Kelar kita nih Ramadan datang Syawal ayo bersama. Semua kita introspeksi masing-masing semuanya. Semuanya, ulamanya, gurunya, kiainya, umarohnya terutama ya, para pemimpin-pemimpin kita insya Allah Bang. Kalau kita menyadari kesalahan kita sendiri, insya Allah kita minta kepada Allah taubat ampun dan insya Allah negeri kita menjadi negeri yang kita idamkan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita kumpul bersatu, jenis-jenis ormas begitu banyak. Kita kepengen semuanya kompak, satu visi. Yang penting kita jaga Islamnya, benar Bang? Jaga ukhuwah Islamiyah, jaga ukhuwah wataniyah, jaga ukhuwah basyariah. Artinya apa? Itu semua ada dalam visi-visi fahmi tamami. Nah, tadi kan Lutfi memperkenalkan fuhab, ya kan? Orang ulama habaib harusnya fahmi tamami. Nih, kita beda.
Famita Mami Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia. Ketua umumnya Ayah Kiai Roma Irama dan saya termasuk Ketua MPC Kabupaten Bekasi Famita Mami. Jadi dengan adanya suku gabungan begini kita takmirkan masjid dan musola, insya Allah dengan kita gabung kompak bersatu, ada Famita Mami, ada FUAM, ada Forum Silaturahmi suku gabungan bersatu kompak enak, satukan visi-visi supaya apa? Kita kompak bersatu. Lidi tahu Lidi bang? Lidi tahu? Kenal Lidi? Lidi biar gede banget. Kalau sendirian lalat atau mati, benar kan? Biar kata lidi kecil-kecil digabung jadi satu, diikat sapu namanya. Jangankan lalat, anjing kita gede gempor. Kenapa? Kita kompak. Selalu kerjaan seberat apapun kalau kita kompak bersatu, insya Allah akan ringan buat kita. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Kita pengen kekompakan, kebersamaan itu. Semua kita bantu. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa orang yang membantu orang yang sedang berjuang, hakikatnya dia berjuang juga. Mudah-mudahan kita semua menjadi pejuang-pejuang, terutama kita kumpul begini salah satu pejuang subuh. Pejuang subuh minimal itu kita komodasi aja bulan apa boleh ada berapa gini? Oh ya, masya Allah, alhamdulillah disiapin 8 gidir bang. Ya Allah ya, mudah-mudahan ya makan satu nampan bertiga berempat ya. Berempat itu ya, bertiga ya, satu nampan bertiga katanya kata Kiai Ahmad, jadi Kiai Hamzah satu nampan bertiga. Ada adabnya makan kalau bertiga bang. Pertama suapan kecilin, yang gede-gede, makan. Yang kedua lagi makan barang begitu, jangan liatin muka teman kita lagi makan. Jangan, kita lagi makan teman kita liatin mukanya. Orang tersinggung. Jadi adabnya memang jarang kita bagian di situ, ramati di situ, jangan kemana-mana. Karena jangan teman kita korek-korek kalau longsor. Jadi saya mohon maaf ini, yang aja barangkali panitia siap boleh, jadi berdiri yang kita. Mohon maaf banyak orang banyak salah. Sebelum saya tutup kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir bersehat panjang umur. Allah berikan kekuatan kesabaran, jauhkan dari bala, jauhkan dari musibah, jauhkan dari malapetaka. Semoga wabah virus corona duluan merah yang jauh kemana kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama doa buat kita semua nih, buat guru-guru kita, para ulama kita semuanya. Allah kasih sehat walafiat. Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Al-Fatihah biniyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul biniyatil madkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Jangan lupa besok hari Selasa kan ya. Selasa, yang Minggu, Senin, Selasa, ya. Kalau ada bukroh, ya Selasa. Jangan lupa nonton di SDP, ya. SDP nonton SDP Indonesia, gitu ya. Indonesia nonton Indonesia, sinetron azab, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.